Oh, baik, silakan, Pak. Baik. Ya, silakan. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatu iman, para ibu bapak yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah di pagi ini kita masih kembali dalam kondisi sehat walafiat, bisa aktivitas ibadah, aktivitas hari-hari kita, dan juga aktivitas thalabul ilmi yang kita rutinkan setiap Selasa pagi. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita, sehat walafiat lahir batin, panjang umur dalam taat dan penuh keberkahan. Dan semoga Allah berikan ilmu manfaat untuk kita, wasilah dengan kita ngaji bersama, belajar bersama, khususnya terkait dengan Al-Qur'anul Karim dan bahasa Arab. Baik, kita akan lanjutkan ngaji kita Bapak Ibu hari ini surah Ali Imran ayat 10 dan 11. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, kita tilawah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum aqudun nar. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. Baik, kita terjemahkan. Yang pertama ini hanya satu materi barunya yang ditandai merah, yaitu kada'bi. Ka seperti, dakbi keadaan. Jadi dakbi itu keadaan. Dari kata dakbun karena ada ka huruf jar, jadi kada'bi. Kenapa tidak tanwin? Karena idhofah dengan ali fir'aun. Jadi kada'bi ali fir'aun. Asalnya dakbin kada'bin. Dakbi keadaan. Kada'bi seperti keadaan. Hanya itu materi pokoknya. Kita akan uraikan dari ayat 10 sampai dengan ayat yang 11. Inna sesungguhnya, alladzina orang-orang yang kafaru mereka kafir, mereka ingkar. Lan tidak akan tugnia membantu. Ya, tugnia membantu atau berfaedah, bermanfaat. Anhum dari mereka, amwaluhum harta-harta mereka, wa dan la tidak pula auladuhum anak-anak mereka, min dari Allahi Allah syai'an sedikit pun. Wa dan ulaika mereka itu, hum mereka, waqudu. Ya. Waqudu itu wa-nya bukan waw atof ya, tapi satu rangkaian. Waqudun nar, bahan bakar neraka. Waqudun nar, bahan bakar neraka. Waqudu bahan bakar, annar neraka. Kada'bi ka seperti dakbi keadaan ali Fir'aun, pengikut Fir'aun. Walladzina dan orang-orang yang min dari qablihim sebelum mereka, kadzabu mereka mendustakan, bi dengan ayatina ayat-ayat kami. Fa maka akhoda telah mengambil, atau akhoda di sini artinya mengambil,
Tapi akhoda yang dimaksud di ayat ini artinya menimpakan. Jadi arti asalnya akhoda itu mengambil, tapi di ayat ini diartikan menimpakan. Bahasa tafsirnya adalah akhoda menimpakan. Famaka akhoda menimpakan hum pada mereka Allahu Allah bi dengan dunubihin dosa-dosa mereka. Wallahu dan Allah syadidun sangat keras al-iqab siksanya. Syadidun sangat keras al-iqab siksa. Kita ulang. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru mereka kafir lan tidak akan tughniya berguna anhum bagi mereka atau dari mereka amwaluhum harta-harta mereka wala dan tidak pula auladuhum anak-anak mereka min dari Allahi Allah syai'an sedikit pun. Wa dan ulaika mereka itu hum mereka waqudu bahan bakar anar neraka. Ka seperti dakbi keadaan ali fir'auna pengikut Fir'aun. Walladzina dan orang-orang yang min dari qablihim sebelum mereka. Kadzabu mereka mendustakan bi dengan ayatina ayat-ayat kami. Famaka akhoda telah menimpakan hum kepada mereka Allahu Allah bi dengan dunubihim dosa-dosa mereka. Wallahu dan Allah syadidun sangat keras al-iqab siksa. Silakan dibaca bersama lafaz dan terjemahnya. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru mereka telah ingkar dan tidak akan tughni berguna atau membantu anhum atas mereka amwaluhum harta-harta mereka wala dan tidak juga auladuhum anak-anak mereka min dari Allah syai'a sedikit pun wa ula dan mereka itu hum mereka waqudun nar bahan bakar api neraka seperti dakbi keadaan ahli pengikut Fir'aun waladina dan orang-orang yang min dari sebelum kablihim sebelum mereka kadzabu mereka mendustakan di ayatina ayat-ayat kami fa'akhadahum telah menimpakan Allah bidunubihim dari dosa-dosa mereka karena dosa-dosa mereka. Wallahu dan Allah syadidul iqab syadid keras iqab siksa azab. Baik. Hari ini yang tidak hadir Pak Budi sama Pak Awan ya. Pak Awan izin tadi, Pak Budi enggak ada begitu. Pak Awan izin Pak Budi enggak ada kabar. Ya. Pak Budi. Pulang kampung, Pak Budi. Pulang kampung. Oh, pulang kampung. Baik. Baik, kita akan bagi dua ini untuk terjemahnya Bapak Ibu. Pertama ayat 10 dan yang kedua ayat 11. Silakan Pak Mazwan. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina sesungguhnya orang-orang yang kafaru mereka telah ingkar lan tidak akan tughniya berguna anhum bagi mereka amwaluhum harta-harta mereka wala dan tidak juga auladukum anak-anak mereka minallah dari Allah syai'an sedikit pun. Wa ulaika dan mereka itu hum mereka, jadi hum mereka terus mereka lagi sungguh artinya ya. Waqudun nar dan sebagai bahan bakar api neraka. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Imran, silakan Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seperti dakbi keadaan ahli keluarga Fir'aun wa dan aladzina orang-orang yang min dari qablihim sebelum kalian kadzabu mereka mendustakan bi ayatina dengan ayat kami
fa'akhoda, maka telah menimpahkan ya kepada mereka Allah dengan dunubihim, dosa-dosa mereka, dan Allah syadid, sangat keras, al-iqab, siksa. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Tahir, silakan. Suaranya Pak. Di-unmute dulu Pak Tahir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, mereka kafir, lan tidak akan tughniya, membantu anhum, dari mereka, amwaluhum, harta-harta mereka, wala, dan tidak auladuhum, anak-anak mereka, minallahi, dari Allah, syai'an, sedikit pun, wa ulaika, dan mereka itu mereka waqudun nar, bahan bakar neraka. Baik, alhamdulillah. Berikutnya silakan Pak Afriel. Bismillahirrahmanirrahim. Kada'bi, seperti keadaan ahli Fir'aun, pengikut-pengikut Fir'aun, wallazina, dan orang-orang yang min qablihim, dari sebelum mereka, kadzabu, mereka mendustakan biayatina, terhadap ayat-ayat kami, fa'akhadzahum, menimpakan pada mereka Allah bizunubihim, terhadap dosa-dosa mereka. Wallahu, dan Allah syadidul iqab, sangat berat siksanya. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Tabarani, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang kafaru, mereka ingkar, lan tidak akan tugni, berguna, anhum, dari mereka, amwaluhum, harta-harta mereka, wala, dan tidak auladu, anak-anak, mereka, minallah, dari Allah, syai'an, sesuatu, wa ulaika, dan mereka itulah, mereka waqudun nar, bahan bakar api neraka. Baik, alhamdulillah. Berikutnya silakan Bu Harti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kada'bi, seperti keadaan ahli Fir'aun dan pengikutnya, waladina, dan orang-orang min qablihim, dari sebelum mereka. Kadzabu, mereka telah ingkar bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, wa akhoda, maka telah menimpakan kepada mereka Allah bidunubihim, dengan dosa-dosa mereka. Wallahu, dan Allah sadidul, sangat keras, al-iqab, siksanya. Baik, alhamdulillah. Silakan Bu Ella. Bu Ella di-unmute dulu, Bu Ella. Maaf Pak. Innalladzina kafaru, inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang kafaru, dia telah kafir, lan, sekali tidak dapat tughniya, bergunaan dari mereka, amwaluhum, harta mereka, wala auladuhum, dan tidak pula auladuhum, anak-anak mereka, minallahi syai'a, dari Allah sedikit pun. Wa, dan ulaika, mereka itu mereka waqudun nar, bahan bakar dari api neraka. Baik, alhamdulillah. Bu Ai, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kada'bi, seperti keadaan ahli keluarga Fir'aun, wallazina, dan orang-orang yang min qablihim, dari sebelum mereka. Kadzabu, mereka telah mendustakan bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, fa'akhadzahum,
maka menampakkan bagi mereka Allahu Allah bidzunubihim dengan dosa-dosa mereka. Wallahu dan Allah sadidun maha keras al-iqab siksanya. Baik, alhamdulillah sudah kita terjemahkan. Tinggal nanti kita sebelum bahas kaidah bahasa Arabnya kita lanjutkan ke PR surah Al-Fil. Tapi sebelum ke PR saya ingin mengajak kepada kita semua di hari kemarin Senin surah ulama besar internasional Syekh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi wafat, dan tentu kehilangan sebagai umat Islam, termasuk juga saya yang banyak mengkaji buku-buku beliau dari berbagai bahasan yang beliau telah tulis. Mudah-mudahan juga tentunya kita yang tentunya mengenal beliau sebagai sosok ulama yang lurus, yang karismatik dan juga senantiasa tegas dalam menyampaikan hukum-hukum Allah. Mudah-mudahan wafatnya beliau ini tentunya ada sisi yang sangat positif, sisi baik yang ditinggalkan oleh beliau tentunya, dan aku yakin insya Allah banyak hal positifnya yang kita rasakan. Kita doakan khusus untuk beliau Syekh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nujulahu wa wasi' madkhalahu. Amin. Amin. Mudah-mudahan kebaikan beliau, karya-karya beliau menjadi jariah untuk penimbang amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Amin. Ayo Ustaz, ngomong lagi nyebutin Ustaz Qaradawi, bukunya beliau tuh paling banyak saya yang nerbitin Ustaz. Masya Oh, Allah. alhamdulillah, masya Allah, masya Allah. Ada 30 judul lebih Ustaz, 30 judul Ya, dari mulai tahun 90-an tuh. baik, alhamdulillah. Dan juga tentunya karena Pak Tahir juga ikut andil dalam menyebarkan buku-buku beliau, baik itu dari sisi penerbitannya atau misalkan penerjemahannya, ya semoga juga menjadi amal soleh, amal jariah kebaikan untuk Pak Tahir dan juga tim di Pustaka Al-Kausar, insyaallah. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjut ke pembahasan kita, PR kita. Ya. Yang pertama adalah surah Al-Fil, ya kita bahas surah Al-Fil ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kita akan bahas, tapi di sini ada pembahasan yang menarik ya, terkait dengan bahasan kita ya tentang fi'il mudhari mu'tal. Jadi saya sekaligus akan tambahkan ada beberapa hal yang saya belum sampaikan, mungkin setelah saya amati, saya periksa PR Bapak Ibu, ya ada hal yang rupanya mungkin mengecoh ya terkait dengan fi'il mu'tal ini. Yang pertama, dari redaksi Taro, ya Taro ini yang pertama saya bahas. Saya akan sampaikan, pertama tentu ciri fi'il mudhari yang paling nyata adalah diawali dengan salah satu dari 4 huruf, yaitu anita, hamzah, nun, ya atau ta. Dalam redaksi Taro, kalimah Taro ini diawali dengan ta. Ya, diawali dengan ta. Nah, kemudian mungkin ada yang ragu apakah ini fi'il madhi karena polanya. Iya, saya betul, akan pertegas. Ya. Iya, makanya saya perlu pertegas nih, ada ya hal yang setelah saya kaji, oh berarti saya kurang lengkap menjelaskannya. Yang pertama adalah kata taro. Taro ini adalah fi'il mudhari diawali dengan ta. Tapi kok cuma 2 huruf? Nah, akan saya sampaikan. Pertama, mungkin tambahan khusus untuk majzum. Fi'il mudhari mu'tal yang majzum itu senantiasa diawali dengan lam, dan saya jelaskan bahwa lam ini hanya ada dan masuk pada fi'il mudhari. Saya ulang, amil nawasib, huruf nasab dan huruf jazm itu hanya berlaku untuk fi'il mudhari. Hanya berlaku untuk fi'il mudhari. Jelas ya? Jadi kalau misalkan ada an, ada lan, ada lam, berarti kalimah setelahnya pasti fi'il mudhari gitu. Nah, cuma tinggal kita identifikasi fi'il mudharinya yang mana nih, fi'il mudhari sahih akhirkah, af'alul khamsah atau mu'tal akhir. Oke. Nah, saya sampaikan fi'il mudhari itu ya, fi'il mudhari itu paling sedikit terdiri dari 3 huruf. Saya ulang.
fi'il mudhari paling sedikit terdiri dari 3 huruf. Berarti kalau ada fi'il mudhari ya yang dengan cirinya selain hamzah, nun, ya, ta dilengkapi lagi dikuatkan dengan huruf nasab atau huruf jazm, lah kok cuma 2 huruf? Dipastikan jika ada fi'il mudhari yang hanya 2 huruf, ini dipastikan fi'il mudhari mu'tal. Mu'tal itu ya Ustaz. Mu'tal itu artinya dia cacat atau ada penyakit di akhirnya. Aduh. Ya. Ada alif, ada iya, ada waw. Ya, tadinya ada alif lazimahnya, Oh, taro'a. tadinya ada alif ya. Ya, taro'a, ada alif lazimah ya. Jadi Oh, asalnya adalah taro'a. Jadi Alif. tetap dibacanya taro, jadi harokatnya 2 tapi hurufnya 3. Taro setelah haro itu ada alif lazimahnya. Asalnya begitu. Jadi kalau Alif pakai bengkong. ya-nya adalah yaro, ya kalau pakai apa namanya? Kalau pakai ya-nya yaro, ya, ro, kemudian alif lazimah. Cuma alif lazimahnya gak dikasih harokat. Yang dikasih harokat hanya 2 huruf aja. Kalau pakai ta-nya adalah taro, kalau pakai hamzahnya adalah aro, kalau pakai nunnya naro. Naro. Gitu. Tapi tetap ada alif lazimahnya semuanya. Aro ada alif lazimahnya, naro, yaro, taro ada alif lazimahnya pada asalnya. Nah, karena di sini ada huruf jazm, lam ini huruf jazm, maka syarat jazmnya bukan sukun. Untuk fi'il mu'tal akhir, syarat jazmnya, ciri jazmnya bukan sukun, tapi dibuang akhir, disebut hadful akhir. Hadful akhir. Nah, karena hadful akhir maka otomatis alif lazimahnya hilang sehingga tinggal 2 huruf tersisa, jadinya taro. Begitu. Ustadz bertanya boleh? Boleh, Itu silakan Ibu. ada di halaman berapa itu saya lupa. Ada contohnya kan alam taro, tapi alamatnya itu hadfun nun. Padahal taro itu kan nggak ada nunnya, jadi saya bingung. Akhirnya saya buka-buka lagi, ketemu lagi yang contohnya ini, contohnya yang majzum Ya. ini, yang hadful akhir ini. Salah cetak. Mungkin kalaupun ada hadfun nun, mungkin rupanya salah cetak atau salah tulis ya. Ya, Gitu. Karena jadi memang saya pikir apakah ini salah cetak begitu. karena Salah kalau cetak hadfun ada nun, ya? iya. Jadi kalau hadfun nun ini kan hanya berlaku bagi af'alul khamsah. Jadi untuk Ya. af'alul khamsah itu ada hadfun nun, tapi kalau untuk mu'tal akhir itu Hadful akhir. hadful Hadful. akhir. Ya. Hadful Hadful akhir. akhir. Ya. Iya, saya Dibuang iya bengkoknya. Ya, dibuang alif lazimahnya. Ya, alif lazimah. lazimah. Iya, itu ya. Alif lazimah, alif lazimah. Makanya ada bahasa orang tua dulu itu ngaji itu sampai harus kenal alif bengkok begitu ya. Iya, alif bengkok. Iya, jadi artinya sebetulnya bahasa kiasan orang tua artinya kalau ngaji sudah kenal alif bengkok berarti ngajinya sudah sampai tahap mendalam kajian bahasa Arabnya begitu gitu. Kalau orang pesantren itu berarti kalau ngaji sudah tahu alif bengkok itu berarti dia sudah ngaji kitab kuning, kitab gundul begitu. Itu maksudnya seperti itu. Baik, Ustaz, kita dengan akan hilangnya ya itu apakah dia termasuk mansub atau masih majzum? kalau ada lam dipastikan kalau didahului dengan lam Majzum. berarti otomatis dia majzum. Oh, kita bilang majzum aja walaupun dia fathah ya. Iya. Karena kan untuk mu'tal akhir itu ciri jazmnya bukan harokat tapi ciri jazmnya itu dibuang huruf akhir, dibuang Karena hadful hilang. akhir. Ya. Hadful akhir. Ya, ya. Nah, kalau untuk yang harokat dalam fi'il mudhari itu yang harokat itu pertama fi'il sahih akhir. Itu dari marfu, mansub, majzum itu harokat semuanya. Itu yang sahih akhir. Nah, kalau yang mu'tal akhir itu harokat cirinya yang dimunculkan hanya nasab dan yang ia itu. Contoh misalkan yahdi jadi lan yahdiya gitu. Tapi selainnya itu sahih akhir aja. Nah, dan untuk yang marfu'nya pun kalau dilihat di buku halaman 63 itu, maka kita lihat sahih mu'tal akhir itu untuk marfu'nya semua pakai muqaddarah, dhammah muqaddarah. Artinya walaupun dhammah tapi enggak ditampakkan dhammahnya itu, disembunyikan. Baik, kita akan uraikan ya. Baik. Yang lain-lainnya alhamdulillah sudah
saya kira sudah mendekati nyaris sempurna ya. Nyaris sempurna karena mudah untuk dideteksi insya Allah ya, dengan latihan, dengan kemudian ketekunan. Dan yang kedua tentunya dengan metode menuliskan terlebih dahulu, baru kemudian direkam, itu jauh lebih rapih untuk kita menyebutkannya insya Allah. Itu Baik, yang berulang-ulang, Ustaz. Ya, betul. Oke, Kadang alam. tulisan mengucapkan kok di tulisannya ini mengucapkannya keliru, ulang lagi rekamannya. Oh iya. Ya, latihan rekaman, Bu. Kalau misalkan Ya. rekaman profesional juga kan para artis, para qori itu Ya. juga sama, yang sudah ahli Harus diedit, qori juga kalau rekaman itu tetap pasti ada saat diulangnya. Wah, ini kayaknya kurang bagus, diulang lagi begitu ya. Ya. Baik. Bu Namanya Ella tahu nggak, saya sampai 5 kali loh ngulang rekaman. Sama lebih. Makanya aku bilang Pak Mazwar direkam gitu, Ustadz, jadi kita bisa dengar-dengar lagi. Ya, baik. Ya. A itu huruf istifham ya, mabni atas fathah, lam harfu jazm ya, mabni atas sukun, tara fi'il mudhari mu'tal akhir majzum, cirinya hadful akhir. Oke, kaifa isim istifham mabni atas fathah, fa'ala fi'il madhi ya, walaupun sudah ada yang dilanjutkan dengan mabni atas fathah ya, itu betul ya, walaupun kita sudah belum sampai materi sampai itu, tapi sudah ada yang menyebutkan fa'ala fi'il madhi mabni atas fathah. Kemudian robbu itu isim nakirah marfu, cirinya dhammah. Ka isim dhamir muttasil mabni atas fathah, robbuka jadi jumlah idhofah. Ya, bi harfu jar mabni atas kasrah. Ashabi itu adalah isim nakirah. Kalau mau dilengkapi boleh saya lengkapi itu ya, ini tambahannya. Ashabi isim nakirah jamak taksir majrurun. Jadi ashabi itu isim nakirah jamak taksir majrur, cirinya kasrah. Mufradnya adalah sahabah atau sahib, jamaknya ashab. Ashabi isim nakirah jamak taksir majrur, cirinya kasroh. Al-fi'li isim ma'rifat ya, al-fi'li ini nama jenis atau disebutnya dengan isim jinsun. Al-jins, jins itu artinya nama orang, kemudian hewan, benda-benda, itu jins. Artinya jenis, sesuatu yang jenis ya, benda. Al-fi'l isim ma'rifat majrur, cirinya kasroh. Jumlah ashabil fi'l itu idhofah. Ya. Nah, kemudian a lagi istifham mabni atas fathah, lam itu harfu jazm mabni atas sukun, yaj'al. Nah, ini yaj'al fi'il mudhari sahih akhir. Ini banyak yang benar alhamdulillah ya, sudah memahami tentang sahih akhir. Yaj'al fi'il mudhari sahih akhir majzum, cirinya adalah sukun. Kemudian kaida adalah isim nakirah ya, mansub, cirinya fathah. Hum itu adalah isim dhamir muttasil mabni atas sukun, jumlah kaidahum idhofah. Fi harfu jar mabni atas sukun, tadlilin isim nakirah majrur, cirinya kasrah. Wa huruf ataf arsala fi'il madhi ya, fi'il madhi sulasi mazid, ini dari kata rosala ditambah hamzah jadi arsala. Fi'il madhi kemudian sulasi ya. mazid, betul. Ya, sulasi majid karena ditambah hamzah di depannya. Asalnya adalah rosala. Ya. Makanya dari kata rosala muncul kata rasul. Rosala itu artinya mengutus, rasul utusan begitu. Kemudian ala harfu jar mabni atas sukun, himnya isim dhamir muttasil mabni atas sukun, tayran isim nakirah ya, mansub, cirinya fathah. Ababila ya, isim ma'rifat. Nah, kalau ababil itu isim isim ma'rifat karena dia nama sesuatu ya. Ya, kalaupun misalkan nama burung kan ababil itu. Jadi bukan kalau toiron saja umum burung gitu. Tapi kalau ababil ini sudah sudah menjadi sudah khusus ya. Sudah khusus. Ya. Ababila isim ma'rifat mansub, cirinya fathah. Kalau di
Terjemah di sini kalau yang Terjemahan Pak Ababil berbondong-bondong, Ustaz. berbondong-bondong tapi susah. Iya, Berbondong-bondong. di situ Berbondong-bondong. berbondong-bondong, Ustaz. Makanya Hmm. kita bingung ya. Berbondong-bondong. Baik. Ya, Kan jadi nggak kalau ada bisa Ustaz nggak Iya. ada alif lamnya kan Ababil. Kalau jadi ma'rifah kenapa Bu? tidak ada alif lamnya, kenapa jadi ma'rifah? Ya, kalau jism jinsun itu nama itu tidak mesti pakai alif lam. Contoh Muhammadun. Muhammadun itu kan tanwin dia, bukan al-Muhammadu tapi Muhammadun. Tapi kalau nama itu dia ma'rifat. Contoh seperti itu. Untuk kategori tapi ini terkait dengan tafsir ya. Jadi saya menyampaikan terkait dengan tafsir bahwa ada di antaranya yang ulama mengatakan bahwa ababil itu bukan sekedar gerombolan yang misalkan burung bergerombol berkerumun atau burung yang kalau diterjemah Depa gitu berbondong-bondong ya. Ababil itu Iya, berbondong-bondong. Tapi para ulama tafsir lebih cenderung ababil ini lebih kepada nama burung yang memang burung ini utusan dari Allah yang tidak ada di bumi. Konon disebutkan bahwa ababil ini burung dari luar bumi. Begitu para ulama sebagian berpendapat ya. Jadi kalau misalkan kita diversikan ke tafsir, mungkin saya belum merujuk kepada tafsir, tapi boleh Bapak Ibu punya pendapat juga bahwasanya kalau ababil merujuk kepada terjemah Depak adalah berbondong-bondong, ya sehingga toiron ababil burung yang berbondong-bondong, ya di sini ada satu kalimat yang mungkin pertama saya juga belum ungkap secara mendetail. Kalau ababila ini adalah nakiroh, maka harusnya ababilan. Harusnya ada tanwinnya juga. Masdar dong. Ya, bukan masdar. Jadi dia sifat. Dia Tanwin. sifat. Jadi toiron itu burung, ababil yang jadi sifat. Sifatnya burung itu senang berkerumun, senang berbondong-bondong. Tapi pada faktanya ternyata ababila ini bukan pakai tanwin, tapi hanya fathah saja. Betul kan? Iya, betul. Nah, jadi seperti itu. Makanya ini saya lebih cenderung kepada pendapat ulama yang pertama yang mengatakan ababil ini kemungkinan nama jenis burung, tapi bukan burung yang ada di bumi, tapi burung yang khusus Allah datangkan dari langit. Enggak. Begitu. Tapi Ustaz Nanti mungkin untuk kajiannya saya coba kaji lagi, barangkali ada penjelasan lain atau terkait dengan pemaparan yang lebih detail begitu, baik dari tafsirnya maupun dari sisi bahasanya. Tapi untuk sementara mungkin saya sampaikan ababila ini adalah ma'rifat dulu ya. Apaan Ustaz? Tadi tidak bisa ababil tidak disamakan dengan isim alladzi yansorif seperti Aisyah, Muhammad. Iya, sama. Isim nama. Nama. Bisa saja disampaikan karena memang tidak ada tanwin tapi ismul ladzi yansharif. Makanya saya sedang mengkaji apakah ababil ini termasuk ismul ladzi yansharif. Maka ini PR buat saya, mudah-mudahan nanti di Selasa yang akan datang bisa terjawab secara tuntas, baik secara tafsiran maupun secara kaidah bahasa Arabnya, begitu. Sahih Ustaz. Ya. Baik. Mau tanya Ustaz. Ya, silakan Pak Tahir. Itu yaj'al kan fi'il mudhari sahih akhir maksudnya apa itu? Kata-kata sahih akhir itu. Sahih akhir itu artinya huruf akhirnya itu selain alif waw ya. Jadi kalau mutal akhir itu huruf akhirnya alif waw atau ya. Alifnya alif lazimah. Tapi kalau sahih akhir itu fi'il mudhari yang huruf akhirnya itu selain alif waw ya. Nah, lam ini kan selain alif waw ya, maka dia sahih. Iya. Ustaz, maaf, tadi saya babil itu saya tadinya menulis isim sifat ya. Sifat ya Ustaz. Naat. Nama. Naat ya. Enggak, tadinya saya bilang sifat karena berbondong-bondong, salah ya Ustaz ya. Jadi saya ganti. Saya belum bisa pastikan salah dan saya tidak ingin menyebutkan salah, tapi saya dalam proses kajian, jadi makanya ini kemungkinan statusnya sebagai apa? Sebagai sifatkah, sebagai idhofahkah, gitu, atau sebagai status yang lain. Makanya ini karena ababil ini kan pertama dari tafsiran juga banyak versi ulama berpendapat tentang ababil ini. Yang kedua dari sisi kebahasaan ini memungkinkan nakiroh juga memungkinkan ada potensi nakiroh, ma'rifat juga ada potensi ma'rifat, statusnya jadi sifat juga mungkin ada potensi idhofah juga ada. Jadi perlu kajian yang khusus, mungkin saya perlu banyak
referensi buku yang perlu dijadikan sebagai rujukan agar terjawab secara gamblang begitu ya. Jadi tidak ada keraguan lagi. Insya Allah di hari Selasa yang akan datang ini menjadi PR buat saya pribadi. Jadi selain Bapak Ibu punya PR, juga saya juga punya PR ya gitu ya. Baik. Berikutnya adalah ayat yang ketiganya wa arsala alaihim tayran abil, ya sampai ababil selesai ya ayat ketiga. Baik. Nah, berikutnya nanti ayat 4 dan 5 insyaallah untuk di pekan ini ke depan itu diselesaikan ayat 4 dan 5. Ya, baik silakan. Ustadz mau Ibu. tanya kaidah ini. Ya, Bu Ai silakan. Bu Ella. Isim nakiro mansub cirinya fathah. Oke. Itu bukan masdar ya Ustadz ya? Ya, dalam sigotnya, kalau saya berbicara sigot berarti yang 12 ya, tasrif yang pokok 12. Itu betul masdar. Dari fi'il mada kada, dari fi'il madi kada yakidu kaidan. Jadi kada, ya ka-nya panjang ya. Kada yakidu kaidan. Nah, Kada yakidu kaidan. isi masdar, tapi Ya, karena sigotnya adalah isi masdar. Oke, jadi sigotnya isi masdar, tapi secara lafadznya adalah lafadznya nakiroh. ya. Karena nanti isi masdar itu bisa potensi ke ma'rifat, bisa potensi ke nakiroh. Kalau kaidan itu berarti nakiroh, tapi kalau al-qaida itu adalah ma'rifat, tapi bukan al-qaida yang jaringan itu ya, bukan ini kayak. itu mau kaidah. Al-qaida itu pakai qaf ya. Iya, ini kaf. Tapi kalau orang Indonesia nyebutnya bukan al-qaida, al-qaida. Karena lidah Indonesia itu al-qaida, kata jaringan al-qaida, padahal al-qaida. Baik, kita lanjut Bapak Ibu ke bahasan kita di Ali Imran ayat 10 dan ayat 11-nya. Nah, sebelum ini saya akan menekankan kembali pertama, yang penting di dalam ilmu nahwu itu di buku kuning itu diulang-ulang halaman 31 sampai halaman 43. Itu penting. Halaman 31 yang bagan, kemudian halaman 40 sampai 43. Jadi halaman 31, kemudian 40, 42, 40 sampai 43. Nah, sama yang halaman 63. Ya, 31 itu bagan, kemudian halaman 40 sampai 43 itu penjelasan isim yang mabni yang 5. 43. Nah, itu diulang-ulang tuh. Itu intinya di situ. Dan kemudian halaman 63. Halaman 63 itu bagan itu. Bagannya. Ya, betul. Jadi materi kita intinya adalah di situ untuk di buku jilid 1 yang buku nahwunya. Yang lain-lainnya hanya tambahan aja sebetulnya. Ya. Ustadz, kalau yang buku hijau itu belum pernah dipelajari atau sudah selesai? Pernah Bu, pernah. Cuma karena fokus kita lagi ke level 3 ini dan level 3 ini banyakkan materinya materi nahwu, jadi kita fokus ke nahwu dulu. Nah, kalau untuk nanti tasrifnya nanti saya akan lanjut ke tasrif sulasi mazidnya ya. Jadi sulasi mujarrad sempat kita bahas ya dengan pola AA, AAA, AIA dan AUA itu ya diulang-ulang dari juz 1 sampai juz 2 itu udah kita ulang-ulang. Nah, nanti saya ingin setelah selesai pembahasan tentang i'rab fi'il ya, setelah selesai pembahasan i'rab fi'il nanti saya akan lanjut lagi ke pembahasan tasrifnya tentang sulasi mazid ya, tentang fi'il sulasi mazid insyaallah. Itu yang ya, huruf ya, hurufnya kan nggak banyak itu. Bisa minta tolong Ustaz tuliskan yang termasuk huruf istifham yang mana saja, terus huruf jazm yang mana gitu. Ada di buku, Pak. Ada di buku, nama-nama huruf di halaman ada berapa? di buku, Pak. Halaman Ada berapa di itu? Halamannya lupa. Saya kasih sampai semua buku saya kasih tanda. Ada di ya? buku tuh. Karena saya ketinggalan, Pak. Jadi saya buka-buka buku apa itu harfunnya apa, harfu jazm, harus ya lumayan memeras otak sih, Pak. Ya, halaman berapa itu saya juga penting tuh suka. Itu ada semua Pak Tohir. Berapa Pak Ibran? Halaman berapa? Saya kasih tanda-tanda aja semuanya. Kalau jar ada halaman 6. Halaman 6 ada jar. Kalau saya halaman 191, Pak. Yang belakang. Ya, biar nggak pusing itunya, nyarinya. 13.
Isim damir, isim isyarah, Nah, isim isim mausul, mausul, isim isim yang isim jazam tadi mana? Isim Isim jazam apa? di- Huruf maksud saya, huruf istifham. Oh, Terus di yang inna, kalau inna apa inna? Huruf apa namanya tuh? Nasab, huruf nasab. Taukid. Kalau untuk yang huruf Taukid. istifham itu pernah dibahas Pak Mazwar di halaman 43. Coba dibuka halaman 43 ada istifham itu ada hurufnya. Iya, 43. Oh iya. Halaman 43 yang sudah terlewat. Yang isim mabniat itu ya Ustaz ya. Ya, yang judulnya adalah isim mabni, langsung ke halaman 43 itu ada istifham di situ. Dari 40. Oh, jadi terpisah-pisah yang enggak satu ya. Jadi harus nyari istifham lihatnya di sini. Iya. Ini di betul. belakang apa ya? Oke. Kalau Nah, Jangan adapun yang sampai ini pusing Pak Mazwar. yang Ya. nasab sama jazm itu di materi setelah halaman 63. Setelah halaman 6 ya 68 itu ada. Huruf nasab dan jazm itu ada di situ. Iya. Halaman berapa? 68. Lama, alam. Jazam, lam, lama, alam. Oke. Ya, alamma. Itu lengkap tuh huruf nasab dan huruf jazmnya lengkap. Di setelah bagian halaman 63 itu ada bahasan lengkap tentang macam-macam huruf nasab dan huruf jazm itu ada lengkap di situ. Oke. Baik. Baik Ustaz. Jadi Baik. kita pindah-pindah ya. Baik. Bahasannya belum sampai ke situ ya Ustaz. Belum, karena nanti setelah pertemuan ini Selasa depan kita langsung masuk ke bahasan berikutnya ya di halaman tentang huruf-huruf nasab dan huruf jazm dan juga bahasan materi berikutnya gitu insyaallah. Insyaallah. Baik, berikutnya kita akan bagi 8 supaya tidak ada recycle-nya. Ayat 10 sampai ayat 11 Ali Imran kita bagi 8. Yang pertama innalladzina kafaru lan. Nah, itu yang pertama, innalladzina kafaru lan. Yang kedua, tughniya anhum amwaluhum. Yang kedua, yang ketiga, wala auladuhum minallahi syai'a. Yang keempat, wa ulaika hum waqudun nar. Yang kelima, kada bi ali fir'auna walladzina. Yang kelima, yang keenam min qablihim kadzabu bi ayatina. Yang ketujuh fa akhadahumullahu bidunubihim dan yang kedelapan wallahu syadidul iqab. Kita bagi 8. Silakan Pak Mazwar diawali dengan innalladzina kafaru lan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna huruf apa tadi? Nasab ya. Huruf Inna huruf taukid. Inna huruf taukid. Huruf taukid. Inna huruf taukid mabniun ala fathi. Oke. Alladzina huruf Isim mausul. Alladzina isim mausul. Isim mausul mabniun ala fathi. Kafaru fi'il madhi. Lan huruf apa nih? Lan huruf nasab. 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 Oh, nasab dia kan jazam nih Ustaz. Bukan Pak. Nasab. Huruf nasab itu dia fungsinya menasabkan fi'il. Makanya jadi fi'il, ya. Makanya jadinya tugnia bukan tugniu atau tugni. Ya itu belum hafal nih Ustaz. Lam harfu jazm. Lan huruf nasab mabniun ala sukuni. Sukuni. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Imran silakan. Tugnia anhum amwaluhum. Tugnia mudore ini akhir Pak ya? Yang ya betul Pak, betul. Tugnia fi'il mudhari mu'tal akhir. Akhir hadfu akhir. Bukan. Kalau mu'tal akhir kalau dia ya kelihatan fathahnya. Ya. Mansubun. Ini mansubun. Mansubun. Ya betul mansub. Mansub ya. Mansub cirinya fathah. Fathah betul. An huruf jar mabni ala sukun. Oke. Belum isim domir muttasil mabni ya ala ya sukun. mabni.
Amwalu, amwalu, isim amwalu isim ya. Amwal jam anu nih kasir jam Jama taksir ya. amwalu, isim nakiroh, Isim nakiro, jama taksir, jamak taksir, Marfu. 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 Oke, cirinya domah. Baik, berikutnya. Ustaz, apa bedanya cirinya dan ala gitu, Ustaz? Ala Ya, duma. karena gini, karena dalam setiap pembahasan itu ada ciri khasnya. Kalau cirinya itu saya terjemahkan dari alamat. Misalkan amwalu ismu nakirotin, ya, jam'i taksirin, begitu. Kemudian marfuun wa alamatu raf'ihi. Jadi ciri rofaknya, makanya di bahasa Indonesia kan cirinya. Sedangkan isim mabni misalkan hum ismu domirin, ya, mabniun alas sukun. Ala itu kan atas. Nah, jadi ala sukuni gitu, Ustaz. Kan ala ya, itu ala jar. sukuni. Makanya dimatikan boleh. kalau bahasa Indonesianya adalah alamat itu ciri, kalau ala itu atas. Makanya untuk yang isim yang mu'rab itu cirinya, untuk isim yang mabni atas begitu. Oh, yang Jadi mabni kalau nggak atas. salah ibu-ibu, kalau untuk yang pelajaran Ustadz ini, kalau dia mabni itu pakai ala sukuni atau ala apa gitu, yang mabni Ya, ya. betul. Tapi yang bukan mabni selain dari yang mabniun itu Wa dia udah alamatuhu. pakai Cirinya. cirinya. Ya, cirinya untuk membedakan Cirinya. begitu. Untuk membedakan, untuk yang mabni pakai ala, untuk yang selain dari mabni pakai cirinya. Baik, ya, betul. Silakan dilanjut Pak Imron. Amwalu diulang. Amwalu. Amwalu isim nakiroh tadi ya. Ya. Marfu ala sukun. Isim nakiroh jama taksir Jamak marfu. taksir, marfu ciri domah ya. Hum isim domir baru ala ya. mutasil mabni ala sukun. Amwaluhum jumlah idhofah. Ya, betul. Ya, Baik, betul. alhamdulillah. Berikutnya silakan Pak Thohir. Wala auladuhum minallahi syai'a. Wa huruf ketiga mabni atas fathah, la huruf nafi mabni atas fathah, auladu isim jamak taksir marfu cirinya domah, Oke. min huruf jar mabni atas kasroh, Min ke sukunnya mabni atas sukun. atas sukun, Allahi isim ma'rifat majrur atas kasroh, syai'an isim nakirah mabni atas Bukan, isim nakiroh mansub. mansub atas Cirinya fathah. fathah. Baik, alhamdulillah. Pak Afrial, wa ulaika hum waqudun nar. Wa huruf ibtida ulaika isim isyarah Betul, isim isyarah mabni atas kasrah. bukan huruf harokat akhirnya apa, Pak? Fathah itu. Mabni atas Kan, fathah. Harokat akhirnya fathah, mabni atas fathah. Hum domir Oke. mabni atas Hum sukun. domir munfasil, ya, hum domir munfasil mabni atas sukun. Mabni atas sukun. Oke. Wakudu Dulu. Wakudu langsung wakudu isim nakirah marfu cirinya domah. Oke. Anar isim ma'rifat mabni atas kasroh. Anari isim ma'rifat majrur cirinya Isim ma'rifat majrur cirinya kasroh. Oke. Jadi waqudun nari jadi jumlah idhofah. baik, alhamdulillah. Pak Tabrani berikutnya silakan. Kada bi ali fir'auna walladzina.
Bismillahirrahmanirrahim. Kadakbi. Huruf jar. Oke. Dakbi. Ka huruf jar mabni atas fathah. Mabni atas fathah. Dakbi isim. Isim nakiroh. Isim nakiroh. Isim nakiroh. Majrur. Majrur. Cirinya kasrah. Oke. Ali. Ali Fir'aun. Ali. Ya, Ali. Ali itu kan keluarga. Isim nakiroh. Ali. Isim nakiroh majrur. Nempung ini ya. Nakirah. Isim nakiroh majrur. Majrur atas kasrah. Cirinya kasroh. Cirinya kasroh. Namun isim Fir'auna. Cirinya kasrah. Fir'auna isim ma'rifat. Isim ma'rifat. Isim ma'rifat. Isim ghair munsorib atau ismul ladzi la yansorib. Sorry, nama itu. Majrur cirinya fathah. Cirinya fathah. Ali Fir'auna jumlah idhofah. Ali Fir'auna jumlah idhofah. Betul. Walladzina wa huruf ataf. Wa huruf ataf Mabni atas kasrah. Wa mabni atas fathah. Atas fathah. Oke, alladzina isim nakirah ya Ustaz. Alladzina isim mausul. Isim mausul. Mabni atas kasrah. Fathah. Mabni atas fathah. Huruf jar. Alladzina isim mausul mabni atas fathah. Walladzina isim mausul mabni atas fathah. Fathah. Baik, alhamdulillah. Ya, cukup Ya. sampai di situ. Ya. Lanjut berikutnya silakan Bu Ella. Min qablihim kadzabu bi ayatina. Min qablihim kadzabu bi ayatina. Min huruf jar mabni ala sukun. Oke. Qabli ini berarti isim nakirah. Qabli isim nakirah. Oke. Isim nakirah majrur mabni ala kasroh. Bukan mabni. Qabli. Qabli iya ya Ustaz ya. Apa ya? Qabli isim nakirah majrur cirinya kasroh. Cirinya kasroh. Maaf. Ya. Him domir mutasil mabni ala sukun. Ya Ustaz. Ya, betul. Qablihim jadinya jumlah. Qablihim jumlah idhofah. Kadzabu fi'il madhi. Oke. Bi ayatina bi huruf jar mabni ayati. Ya, mabni atas kasroh. Ya, betul. Ayati isim nakirah. Majrur cirinya kasroh. Domir muttasil mabni ala sukun. Fathah apa sukun, Ustaz? Mabni atas sukun panjang. Atas sukun, ya. Ayatina jadi jumlah. Ayatina jumlah idhofah. Idhofah. Baik, Ibu. Alhamdulillah. Silakan. Bu Harti. Bu Harti, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa akhadahumullahu bidunubihim. Fa huruf ibtida mabniun ala fathah. Akhadha fi'il madhi. Oke. Hum huruf mabni. Kenapa, Ustaz?
Hum isim Hum dhamir muttasil. huruf isim dhamir Bukan muttasil. huruf. Oh, langsung hum isim dhamir muttasil. Hum isim dhamir muttasil. Mabni atas Mabniun atas sukun. sukun. Allahu isim ma'rifat. Marfu ala Dirinya Ciri-cirinya huruf jar. Junubi isim nakiroh. Majrur cirinya kasroh. Marfu. Him. Dunubi ya kasrah. Dunubi Kasroh isim kan? nakiroh jamak Isim taksir. nakiroh. Majrur Jamak taksir. cirinya kasroh. Isim Him, nakiroh jamak taksir dhamir. majrur. Gimana Pak? Isim nakiroh jamak taksir majrur. Oh, jamak taksir ya. Isim nakiroh jamak taksir majrur cirinya kasroh. Him isim dhamir muttasil mabniun ala sukun. Dunubihim jumlah idhofah. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Bu Ai, silakan. Ustaz, dunub itu dan bun ya Ustaz ya. Ya, mufradnya dan bun, jamaknya dunub. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu syadidul iqab. Wa harfu ibtida mabniun ala fathi. Allahu isim ma'rifah marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Syadidu isim nakirah marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun. Al-iqabi isim ma'firah isim ma'rifat majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Sadidul iqab ya jumlah idhofah. Baik, alhamdulillah. Baik. Sudah kita uraikan, alhamdulillah Bapak Ibu sudah semakin lancar ya. Yang penting tidak berhenti untuk terus mengulang dengan cara praktek latihan mandiri begitu. Insya Allah semakin sering praktek latihan mandiri, semakin terasah kemampuan kita insya Allah. Baik, sekarang mungkin yang terakhir adalah maksud daripada ayat yang kita baca, ayat 10 dan ayat 11. Ini menekankan bahwasanya pertama, hakikat dalam kebaikan itu bukan memberikan sesuatu untuk orang banyak atau yang dirasa menurut sisi manusia itu bermanfaat. Tapi hakikat kebaikan itu adalah yang pertama, iman kepada Allah. Kemudian yang kedua, memberikannya sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Jadi syarat pertamanya iman, kedua, memberi itu untuk apa? Di jalan Allah atau selain jalan Allah. Baik. Jadi yang pertama adalah syaratnya iman, yang kedua adalah memberikannya di jalan Allah atau untuk kepentingan yang sesuai dengan ridho Allah dan petunjuk Rasulnya. Jadi di sini ada kata lan, innal ladzina kafaru lan tugniya. Lan ini bermakna abadan selamanya. Jadi selamanya, lan ini bermakna lan selamanya. Jadi kalau misalkan ada ayat Al-Qur'an menggunakan istilah kata lan berarti berlaku selamanya. Walan taradau ankal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Selamanya itu sampai hari kiamat, tidak akan pernah ridho. Tidak akan gitu ya. Tidak akan. Tidak akan. Ya. Kemudian kalau la itu tidak sifatnya sementara, la. Tapi kalau lan itu selamanya. Nah, termasuk di ayat ini selamanya harta dan anak-anak orang-orang kafir itu tidak akan memberikan faedah dari Allah sedikit pun. Artinya tidak akan menyelamatkan mereka dari siksanya Allah sedikit pun. Bahkan mereka itu adalah orang-orang yang memang ditetapkan Allah menjadi bahan bakar neraka. Sebagaimana di surah Al-Baqarah yang ayat ke-24 ya. Alladzi waquduhan nas wal hijarah wa iddat lil kafirin. Jadi bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Manusia ini siapa manusia?
Nah, ini adalah bagian dari tafsir yang menjelaskan ayat yang sebelumnya di Al-Baqarah. Jadi, waquduhan nas, bahan bakarnya manusia adalah alladzina kafaru. Sedangkan ayat berikutnya adalah Allah contohkan di antara orang-orang kafir itu yang Allah janjikan siksa yang begitu keras adalah contoh Fir'aun dan pengikutnya. Jadi kalau kita mau mencontoh orang kafir yang ekstremis, yaitu contohnya Fir'aun. Ya, kemudian orang-orang sebelumnya, waladina min qablihim, ini tafsirannya panjang. Ya, kalau kita mengikut yang semisal dengan Fir'aun, contoh penguasa adalah Namrud. Ya. Kemudian penguasa yang sebelumnya, setelah Namrud itu, ada penguasa Yaman yang terkenal dengan peristiwa Ashabul Ukhdud. Ya, di Quran itu surah ada Buruj itu surah Ashabul Ukhdud. Kutila Ashabul Ukhdud. Telah dibunuh Ashabul Ukhdud. Jadi penguasa di Yaman saat itu, ya saya lupa itu namanya, itu membakar hidup-hidup ribuan orang beriman. Jadi orang beriman itu dimasukkan ke dalam parit. Parit itu diisi dengan kayu bakar dan dibakar. Nah, setelah menyala membara apinya, maka orang beriman dipilih dua pilihan. Kamu ikut agama saya atau kamu mati. Gitu. Kalian mati. Akhirnya dilemparkan mereka satu persatu hidup-hidup ke api yang membara itu. Itu disebut dengan Ashabul Ukhdud. Dan itu adalah contoh juga penguasa yang zalim. Itu dengan kafir ekstremis. Tuh. Maaf Ustadz tanya, itu kejadiannya sebelum Rasul ya? Sebelum Nabi Muhammad, jauh sebelum Nabi Muhammad. Jadi orang-orang beriman adalah para ahli kitab yang beriman gitu. Ya, diantaranya waktu itu mereka yang mengikuti Nabi sebelumnya, tapi tidak dijelaskan detail siapa Nabi yang dimaksud. Ya, tidak ada penjelasan detail, tapi mereka mengikuti keimanan Nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad. Dan bertentangan dengan Raja Yaman yang mereka punya penyembahan, ya, punya penyembahan mereka adalah seorang yang kafir sekaligus juga seorang yang yang zalim karena memperlakukan orang-orang beriman itu seenaknya. Ya, gitu. Baik, kemudian fa'akhadahumullahu bidunubihim, maka Allah tibankan kepada mereka satu siksa karena dosa-dosa mereka. Kemudian wallahu syadidul iqab, dan Allah sangat keras siksaannya. Maka ikhwatu iman sekalian, ini pelajaran bahwasanya status harta dan anak ini punya dua potensi. Potensi mengantarkan kita ke surga, potensi mengantarkan kita ke neraka. Itu harta dan anak itu potensinya dua. Potensi untuk kita mendapat kebaikan, ridha Allah, dan potensi mendapat keburukan dan murka Allah. Tergantung kita menggunakannya. Seperti pisau. Di tangan seorang chef, seorang koki, pisau ini amat berguna. Halnya positif. Masakan, hidangan yang lezat. Menggunakan pisau untuk iris-irisnya, untuk potong-potongnya. Di tangan seorang pelaku kriminal, pisau ini membawa malapetaka. Nah, jadi seperti itu. Jadi bukan pisaunya yang salah, tapi siapa yang menggunakan itu. Maka juga sama, bukan harta yang salah, bukan anak yang salah, tapi sikap yang dititipinya terhadap harta dan anak itu seperti apa. Ya, mungkin seperti itu Bapak Ibu penjelasannya. Jika ada tambahan, sharing atau diskusi, pertanyaan, silakan. Baik, jika tidak ada pertanyaan atau sharing tambahan, saya kira cukup Bapak Ibu. Karena jam 8.45 mungkin jam 7.45 ya, masih ada aktivitas ngaji berikutnya, ya taklim berikutnya. Ya, saya kira dirasa cukup untuk hari ini. Insya Allah nanti lanjutkan di hari yang akan datang, Selasa yang akan datang. Dan PR-nya adalah surah Al-Fil ayat 4 dan ayat 5 menyelesaikan. Nah, setelah Al-Fil ayat 45 nanti saya akan report ya, akan rekap semua. Nanti insya Allah di awal Oktober mungkin pekan keduanya ya, pekan kedua Oktober itu saya rilis nanti grade-nya Bapak Ibu. Tapi mohon maaf ini dengan segala kerendahan hati,
bukan penentu, tapi ini hanya untuk motivasi kita bahwa selama ini bahwa ada progres yang kita capai, insya Allah. Jadi saya akan rilis nanti berdasarkan nilai. Jadi nilai tertinggi adalah 100. Ya, surahnya adalah surah 3 kan, 3 yang kita ujikan, yaitu surah Al-Ma'un, kemudian Quraisy sama Al-Fil gitu. Nah, terakhir itu nanti Al-Fil terakhir ayat 4 sama 5-nya nanti saya akan report, saya akan berikan penilaian grade-nya dari mulai 100 ya. Kalau sempurna berarti 100, kalau misalkan ada hal yang kurang pas berarti di bawahnya 100. Nanti akan diurutkan grade-nya, tapi saya tidak akan berikan ranking ya. Saya tidak akan berikan ranking 1 sampai 10 misalkan, karena 10 peserta tidak, saya tidak akan berikan, hanya saya akan mempublish nilainya saja. Begitu ya Bapak Ibu. Ya demikian, terima kasih untuk kesediaan dan waktunya yang diluangkan untuk kita ngaji sama-sama pada hari ini. Terima kasih atas kesediaan waktu dan juga semangatnya Bapak Ibu sekalian semuanya. Semoga Allah ridho kepada kita. Allah senantiasa berikan keberkahan untuk kita semua. Keberkahan ilmu, keberkahan kesehatan, keberkahan harta dan semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, hadanallahu hakim ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.